konsep saya ketok malah gak enak. Ya, ditinggal aja Mas Yati tidak apa. Konsep marketing secara ini ya, spiritual marketing. Marketing berbasis spiritual. Baik. Yang pertama adalah namanya spiritual. Kita sudah sampaikan tentang adanya satu konsep vibrasi. Nah, vibrasi ini di dalam Islam kita kenal dengan nama silaturahmi atau sambung. Untuk bisa sambung, maka ada satu kesamaan. Nah, kesamaan. Semakin sama, semakin sambung. Ya kan, Pak? Iya. Semakin sama, semakin sambung. Maka dalam teknik komunikasi itu nafasnya disamakan, pembicaranya disamakan. Yang menyamakan siapa? Bukan pembeli, tapi penjual, sales. Iya kan? Nah, misalnya ini pembeli ini sukanya apa? Kita samakan dulu, Pak. Kalau misalnya harus ngomong sepak bola, ya sepak bola dulu. Kalau sekarang sedang booming akik, ya kan, Pak? Iya. Oh, ini akiknya bagus ya. Ini apa jenisnya ini? Sehingga ada kesamaan. Nah, ketika terjadi kesamaan sambung, maka yang namanya menjual itu lebih mudah. Baik, nah ini ada konsep spiritual. Nah, kesamaan ini syarat sebagai munculnya satu energi. Baik, ini kan kalau kita artikan silaturahmi ini kan frekuensinya sama. Baik. Nah, yang membedakan antara konsep spiritual dan bukan itu terletak pada energinya. Nah, kalau orang menjual biasa tanpa ada spiritualnya, tanpa ada Allahnya, tanpa ada spiritualnya itu maksudnya, maka energinya hanya energi yang ya jual beli aja biasa. Ya, kamu butuh, saya penuhi gitu. Cuma masalahnya kalau dia nggak butuh, susah. Energinya itu lemah. Daya jualnya, karena kalau orang mau membeli itu kan butuh energi. Karena orang membeli butuh energi. Nah, kalau di dalam spiritual marketing, ini energinya itu energi spiritual. Spiritual itu menimbulkan energi. Ya, makanya tadi Mas Jati menyampaikan hablum minallah wa hablum minanas. Jadi ada kesambungan diri kita itu dengan Allah dan juga dengan manusia. Kalau dengan manusia kan ini, manusia aja, frekuensi, vibrasi, energinya energi manusia. Nah, kita menggunakan energi ketuhanan, energi spiritual, energi ilahiyah. Ya, ilahiyah. Artinya begini kalau ilahiyah itu. Kalau memang produk kita bermanfaat, laku. Bermanfaat bagi kita dan bagi dia tentunya. Kalau memang nggak laku, berarti tidak bermanfaat bagi dia. Secara ini kan, ya. Jadi kita tidak ada istilah menjual spiritual marketing itu harus laku, itu tidak ada. Siapa yang mengharuskan? Kalau spiritual loh ya. Tapi kalau mungkin manusia ya, tapi efeknya bisa jadi merugikan pembeli. Nah, makanya sebagai penjual, apalagi produsen, ini yang dipikirkan itu bukan nilai keuntungan. Itu sudah kesalahan besar. Karena nanti ketika menjual tidak akan nyambung dengan spiritual. Maka yang dipikirkan produsen atau penjual itu adalah manfaat. Ya, yang harus dipikirkan penuh ini. Saya produk ini manfaat enggak? Karena nanti nyambungnya ke sini. Kalau memang itu bermanfaat, pasti laku.
Ya bukan pasti juga, kita nggak tahu juga. Yang penting manfaat aja dulu. Peluangnya besar. Nah, manfaat. Kita jual A, manfaatnya apa? Nah, kita pikirkan manfaatnya. Nah, kalau manfaat, maka nanti penjual atau sales ini lebih mudah. Sebab apa? Konsepnya memang dari pembeli. Jadi menjual itu bukan kebutuhan produsen, tapi kebutuhan pembeli. Kalau kebutuhan pembeli, maka cepat sales itu mudah aja, di target berapapun dia ringan. Tapi kalau sudah targetnya adalah produsen, sales harus menjualkan, wah berat. Nah ini spiritual. Jadi spiritual itu kita kembali ke agama. Ke agama itu jual beli itu asasnya itu bukan untung atau rugi, Pak. Asasnya itu adalah manfaat apa tidak. Kita berjualan, berniaga itu untung apa tidak bagi pembeli. Nah, kalau asas itu sudah digunakan, maka semuanya ini akan lebih mudah. Sebab apa? Nanti frekuensinya akan lebih mudah. Sebab kalau pembeli sudah tahu bahwa dia butuh, kan lebih mudah Pak frekuensinya, Pak. Ya. Saya menjual, pembeli juga butuh. Ya. Kan enak dan itu cepet langsung. Ya. Ketemu. Nah, langsung ketemu. Lebih enak vibrasinya. Nah, energinya sudah energi ilahiyah. Energi ilahiyah itu ini untuk kemanfaatan bersama, bukan untuk kemanfaatan segi kecil aja pembeli atau penjual, tapi sudah luas. Nah, konsep yang sederhana ini, ini harus teraplikasikan atau harus terrealisasikan ke produsen. Produsen itu ya dari mulai owner, manajer, dan semuanya ya Pak. Kemudian juga sales tadi, dia sebagai ujung tombaknya, dan pembeli. Ini harus terlibat, ini harus menjadi satu kesatuan. Maka dalam Islam, jika ingin saling menguntungkan, ya ini harus jadi saudara. Maka caranya ya silaturahmi, nggak ada yang lain. Silaturahmi itu kan saudara, Pak. Ya kan, Pak? Ya. Saudara. Nah, ini bagaimana ini produsen dari level owner sampai bawahan staff itu ya, jadi satu. Baik. Ada ikatan gitu, Pak. Ada ikatan. Nah, sekarang praktisnya bagaimana kalau di level sales gitu ya Pak ya? Yang DN tadi Pak. DN. Oh DN. DN masuk di bidang mana DN? Baik. Ini saya ya Pak. Ya. DN ini ya sebenarnya satu metode DN itu untuk meningkatkan frekuensi, meningkatkan energi. Ya kan, energi. Oh, si sales. Ini sales ya Pak? Emang kok? Sebenarnya semuanya. Ya, sebenarnya semuanya bisa Pak. Jadi ini pun juga perlu DN, ini juga perlu DN. Kalau pembeli ya ngikut aja. Masa kita nyuruh pembeli DN? Ya kecuali konsumennya jamaah DN ya. Jadi mantap Pak. Baik. Nah, DN bikin nafas. Ini kalau kita kaji tadi ada frekuensi, ada vibrasi, kemudian ada energi. Jadi karena frekuensinya sama, Pak. Frekuensinya sama, maka terjadi vibrasi. Nah, di dalam frekuensi ini ada energi. Nah, ini yang memberikan efek. Nah, DN ini adalah satu teknik atau satu metode, ya metode. Nah, saya tekankan metode
metode untuk meningkatkan energi. Ya, meningkatkan energi. Energi. Ini ada energi itu. Ya. Energi apa? Energi spiritual. Nah, makanya kalau kita lihat ranah kecerdasan kan juga kecerdasan spiritual itu paling tinggi kan. Jadi mulai kecerdasan intelek, kemudian emosi, nah spiritual question. Nah, spiritual ada energinya. Apa bentuk energinya? Bentuk energi spiritual itu adalah yakin, belief. Ya. Padahal kalau orang itu Pak sudah yakin, nggak ada yang ngalahin Pak. Betul Pak, orang sudah yakin tuh Pak. Yakin dapat uang, dapat betul. Iya Pak. Sekarang gini Pak, ini saya Iya. punya ake Pak. Ini kan punya ake. Ini Pak, kalau saya pakai, maka tubuh saya kebal. Nah, saya yakin ini bisa memberi kekebalan kepada saya. Saya pakai Pak. Diiris ini enggak apa-apa Pak, kebal Pak. Karena apa? Yakin. Karena saya yakin ada ini. Ya kan Pak? Iya. Nah, Pak Nas nggak yakin. Kalau ini bisa menjaga kebal, pakai Pak Nas. Coba tak iris. Sobek Pak. Coba iya Pak. Iya kan Pak? Loh, sekarang pertanyaannya, itu kan yang membuat kebal itu cincinnya atau yakinnya Pak? Yakinnya Pak ya. Yakinnya, bukan cincinnya. Sehingga ini power berarti Pak. Yes. Ini power yang tidak boleh diremehkan Pak. Kita sudah mentraining sales. Wah, dengan teknik komunikasi macam-macam. Tapi akhirnya apa bisa saya jual itu? Sudah tahu Pak. Coba Pak. Iya. Hancur itu teori-teori itu. Nggak ada gunanya Pak ya. Tidak ada gunanya. Maka ini yakin memegang peranan penting. Ini energinya ada di energi spiritual. Nggak ada Pak yakin dibangkitkan dengan energi yang lain. Ya. Sebesar spiritual loh Pak. Iya. Kalau ini bukan spiritual loh Pak ini Pak. Ini bukan spiritual. Ini beda. Kalau kita Islam, kalau kita yakin kepada Allah, kita lihat kekuatan Allah. Iya karena apa? Malik Yaumiddin, rajanya. Segala raja. Segala raja, Malik Yaumiddin. Nah, Malik Yaumiddin, ini Malik Yaumiddin, penguasa jam busuk dan sekarang penguasa Pak. Kalau kita yakin di sini penguasa, kemudian Allah itu apa? Pemberi rezeki, Allah itu pembuka hati, Allah itu Maha kaya. yang itu maha kaya, Membolak-balik hati manusia. membuka hati manusia. Nah, itu tadi. Dia yakini ini orang nggak beli jadi beli Pak. Orang nggak butuh jadi butuh. Orang nggak mau kasih jadi kasih. Jadi kasih Pak. Gimana Pak? Kalau kita ini ake pengarisan, nanti jatahnya kita dikeroyok orang, kalah Pak. Harus pakai ake yang lain Pak. Iya. Lah kalau setiap ake punya fungsi masing-masing, tangan kita penuh dengan ake Pak. Sampai ke jari kaki. Jari kaki dipenuhi ake. Nah daripada gitu, mending Allah aja satu sudah. Bahasa Jawanya merantasi sudah. Semua. Cukup Allah satu sudah bisa untuk semua. Kan all in one Pak. Iya. Ya, Allah itu all in one. Nggak boleh ya Pak. Artinya satu Allah tapi bisa semua. Nah ini DN itu membangkitkan ini Pak. Nah sekarang tinggal kebutuhan apa? Kalau sales ya tinggal disesuaikan aja kan Pak. Iya. Ya kalau sales Harus yakin. sales pakai DN, sales pakai DN. Nah, muncul kekuatan yakin ini. Nah, yakin apa tinggal? Ya namanya sales kan menjual Pak. Iya. Laku barang. Apa yang diperlukan dari Allah dari dia? Dari 99 nama itu Pak. Iya. Apa yang diperlukan? Ya, apa? Nama apa yang diperlukan oleh sales? Ar-Rahman. Pengasih ya Pak. Pengasih Pak. Ya. Ya, Ar-Razzaq Pak. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Lagi Al-Ghaniyun Pak. Al-Ghani kaya. Kaya Pak.
apalagi Al-Wahhab Pak. Al-Wahhab itu dampingan Memberi. sama Rizki. Hmm. Al-Razak Pak. Kalau yang membolak-balik hati itu Allah Itu salah satu ini. Memang Allah itu yang megang hati orang. bukan namanya belum Ya. Itu nanti alatif yang halus. alatif. Ya, pembuka juga bisa. Al-Fatah. Hah? Al-Fatah Al-Fatah bisa. juga bisa membuka hati orang. Iya Pak, Al-Fatah. Nah, oke. Sekarang kita inilah. Ya sebenarnya nggak perlu banyak-banyak Pak, cukup ini saja Pak. Al-Rizki. Iya nggak, Pak? Cukup satu ini saja. Al-Razak Pak. Pemberi rezeki. Ini sudah. Ya, Kalau sales ini, benar salah sebut rezeki sebenarnya Pak. iya. Makanya sales itu kalau bisa Iya Pak. bonusnya di ini Pak. Jadi Hitungan bonusnya diperbanyak sehingga dia kalau mikir rezeki berarti mikir dagangannya laku Pak. So kalau nggak laku nggak dapat bonus. Artinya rezekinya juga nggak ada. Maka kan ketika dia meyakini bahwa Allah itu pemberi rezeki, maka otomatis apa? Penjualannya meningkat Pak. Meningkat. Nah, ini mindset nantinya jadinya. Jadinya mindset. Kekuatan keyakinan akan menancap dalam bentuk mindset. Wah, kalau sudah mindset itu laku nggak laku rezeki banyak Pak. Kalau sudah seperti itu akan ini bahasa law of attraction-nya itu jadi magnet yang luar biasa. Kalau law of attraction aja masih kekuatannya alam semesta kan gitu. Iya, apalagi Tapi kalau kita penciptanya, Pak. ini yang menguasai alam semesta, nah, berarti lebih besar yang menguasai kan Pak, daripada Iya. alam semesta. Wah, ini pemberi rezeki ini yang menguasai alam semesta. Ini jadi mindset. Nah, ini filosofi untuk kenapa kita menggunakan DM untuk sales. Nah, sekarang praktisnya bagaimana Pak? Ya, praktisnya ketika kita ingin membentuk satu energi spiritual, ya harus ditanamkan dalam diri sales itu satu keyakinan kepada Allah yang pertama. Tapi kan ini sudah umum Pak, setiap orang pasti mengiyakan kalau dia muslim Pak. Sudah mengiyakan, sehingga kita tinggal mengingatkan aja. Oke, sekarang kalau kita sambung ke akik, maka kita kebal. Percaya nggak? Percaya. Coba kita sambungkan ke Allah yang maha pemberi rezeki. Diberi rezeki nggak? Diberi rezeki. Nah, maka di dalam praktisnya ketika seorang sales itu dia harus sambung ke Allah, berarti menggunakan metode DN ini. Nah, kalau bisa memang DN-nya tidak hanya ketika jualin aja Pak, justru dalam keseharian itu selalu kita ingatkan. Jadi perilaku Pak ya. Jadi keseharian. Saya. Nah, gitu. Tapi mindsetnya kan sebagai seorang sales menjual kan, pemberi rezeki itu lebih kuat. Itu dengan saya, misalnya saya dosen. Saya yakini Allah itu maha pintar, ya alim. Ya alim atau ya Rasid Pak, Rasid. Nah itu. Iya Pak. Dan sesuai kebutuhan lah Pak ya. Iya. Kalau sales itu yang harus diinstal ulang, diinstal ulang gitu. Jadi otomatis Pak ya, pada akhirnya nanti otomatis Pak. Ya otomatis. Nah tinggal nanti ketika di pagi hari ya Pak ya, misalnya kumpul gitu kan, kita kumpul jam 8 mau berangkat ini, Ya. kita kumpul muter di sini Pak, motivasi, kita sambungkan dengan ke Allah ya. Kan gitu Pak. Kemudian ikuti nafasnya, kan rileks, dan sambungkan ke Allah baru kita inisiasi. Mau yakin kepada Allah, rezeki itu dengan milik Allah. Allah itu pemurah, Allah itu memberi rezeki. Selama kita bekerja, kita hanya melaksanakan perintah Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Kita tinggal connect aja ke Allah, minta sama Allah. Selama berjumpa sama Allah, kita membantu orang untuk lebih mudah
dalam hidupnya.